Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya Pratiwi Diakusumo. Dalam peranan sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah materi dalam bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Materi ini saya beri judul Peran Probiotik dan Prebiotik bagi Kesehatan. Ya, saya mulai dengan probiotik. Probiotik yaitu sebuah mikroba hidup yang apabila diberikan dalam jumlah yang memadai akan memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Secara sederhana saya ingin sampaikan, contohnya adalah misalnya bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri ini apabila kita berikan dalam bentuk makanan yang kita konsumsi, itu akan membuat usus kita menjadi lebih sehat. Kesehatan seperti apa sih sebenarnya yang diberikan oleh peranan dari bakteri probiotik ini? Peranan probiotik ini dia akan menjaga keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan yang dicapai secara optimum. Dan hal itu sangat tergantung pada apa yang kita konsumsi nutrisi yang berimbang dan bagaimana kesehatan seseorang. Itu artinya apabila kita sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka jelaslah keseimbangan mikrobiota dalam saluran usus kita akan menjadi terganggu. Yang kedua adalah bakteri ini memiliki peran untuk menjaga keharmonisasian ekosistem dalam usus. Ya, disebut dengan peranan probiotik ini membuat bakteri yang disebut bakteri baik ini akan menjaga keseimbangannya sehingga dalam hal ini bakteri yang kurang baik itu menjadi tidak berada dalam kondisi yang berkelimpahan dan akhirnya akan mengganggu kesehatan kita. Bakteri probiotik itu biasanya berasal dari keluarga bakteri asam laktat karena dia memang menghasilkan asam laktat dalam metabolismenya dan kelompok bakteri Bifidobacteria. Ketahanan penyakit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya contohnya jenis pekerjaan yang kita lakukan yang tentunya berhubungan dengan stres. Sistem imun kita yang tentunya juga berkaitan dengan di mana lingkungan tempat kita tinggal, habitat kita dan kesehatan kita. Usia kita, semakin meningkat usia kita tentunya dalam hal ini tingkat kesehatan kita menjadi lebih rentan. Jenis kelamin ini dipengaruhi oleh hormon. Lalu ras terkait dengan pola makan kita. Nah, keseluruhan faktor terkait dengan ketahanan penyakit ini memiliki keterkaitan dengan probiotik atau yang tadi kita sebut dengan bakteri yang baik. Inspirasi kesehatan usus pada sekitar tahun 1908, pemikiran tentang bagaimana peran dari kesehatan saluran pencernaan dan keterkaitannya dengan umur panjang itu disampaikan oleh seorang ahli mikrobiologi yang bernama Elie Menikoff. Bapak Elie Menikoff ini menyarankan bahwa konsumsi susu fermentasi akan memiliki peranan terhadap umur yang panjang. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh bakteri baik atau probiotik ini dalam saluran cerna kita? Probiotik ini akan menjaga pertahanan keseimbangan pada permukaan usus kita. Permukaan usus manusia itu berjonjot-jonjot atau kita sebut dengan villi intestinalis. Nah, bakteri yang baik tersebut apabila berada dalam jumlah yang cukup pada saluran pencernaan kita, dia akan mengkolonisasi atau melapisi permukaan usus kita. Sehingga dengan demikian, dia akan menjaga atau memproteksi terhadap patogen yang masuk. Dia akan menghambat dari adesi bakteri yang tidak diinginkan. Akan menurunkan pH untuk menjaga supaya hanya bakteri-bakteri baik saja yang dapat bertahan di situ, meningkatkan ketahanan dari lapisan usus di pencernaan kita, dan juga mempengaruhi sistem imun kita.
Dia juga dapat memungkinkan mensekresi antimikroba, terutama untuk mikroba-mikroba yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Probiotik secara garis besar memiliki 3 peran utama. Yang pertama adalah menormalisasi komposisi dari mikrobiota di dalam saluran pencernaan kita. Dengan cara seperti tadi salah satunya, berkolonisasi atau melapisi permukaan dari usus kita. Dia juga memiliki peranan untuk memodulasi respon imun kita atau sistem imun kita. Dan juga memiliki peranan untuk mempengaruhi metabolit yang memiliki efek terhadap kesehatan tubuh. Keseluruhan peranan dari mikrobiota yang baik ini atau bakteri baik yang kita sebut dengan probiotik ini pada akhirnya apabila berada dalam kondisi atau jumlah yang cukup dalam saluran cerna kita, maka ia akan dapat membuat saluran cerna kita atau usus kita menjadi lebih sehat. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa segala macam makanan yang masuk dalam tubuh kita, minuman yang masuk dalam tubuh kita, itu akan sampai pada saluran pencernaan atau usus kita. Di situ makanan tersebut akan diolah, diserap, oleh karenanya tentunya makanan yang baik atau kondisi yang baik itu akan membuat kita menjadi lebih sehat. Nah, saya akan tiba pada sebenarnya probiotik itu ada di mana. Makanan tradisional Indonesia sebagian besar melibatkan mikroba atau mikroorganisme yang memungkinkan terjadinya fermentasi spontan pada makanan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya tempe. Itu melibatkan mikroba. Itu makanan tradisional dengan melibatkan proses fermentasi. Tape, itu juga seperti itu. Apalagi ya, misal contohnya asinan. Itu juga termasuk makanan tradisional yang melibatkan proses fermentasi. Mikroba yang digunakan biasanya itu adalah jamur, bakteri, dan kapang. Fermentasi sendiri itu adalah suatu kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan suatu produk makanan atau minuman yang sesuai kehendak kita yang tentunya memiliki peranan untuk kesehatan tubuh manusia. Makanan tradisional Indonesia itu banyak sekali Bapak Ibu yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Ada tempe, ada kimchi, ada tape, ada ikan yang diawetkan dan juga asinan. Tapi ada satu hal yang menarik. Di bagian pojok bawah itu adalah adanya susu dadi, susu kerbau, susu fermentasi. Susu dadi atau susu kerbau fermentasi asal Sumatera Barat, di dalam susu kerbau yang dimasukkan ke dalam bambu dan difermentasi, ternyata di dalamnya kita dapatkan isolat probiotik. Jadi suatu indigenous atau asal probiotik yang berasal dapat didapatkan dari isolat dari susu dadi ini memiliki potensi yang luar biasa. Salah satu yang saya teliti selama ini adalah Lactobacillus plantarum IS10506. Selain itu juga ada strain yang lainnya, seperti Enterococcus faecium. Bapak Ibu, Indonesia ternyata memiliki kekayaan. Dia memiliki probiotik yang indigenous yang berasal dari Sumatera Barat. Tidak kalah dari isolat probiotik yang berasal dari negara lain. Sekarang saya akan sampai pada prebiotik. Ya, apa itu probiotik? Prebiotik merupakan komposisi pangan yang tidak dapat dicerna. Ini meliputi inulin, frukto-oligosakarid atau FOS, galakto-oligosakarid, dan laktosa. FOS secara alami terjadi pada atau kita dapatkan pada karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Maksudnya apa ya kira-kira? Jadi pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat, tentunya karbohidrat yang kita makan itu akan melewati beberapa saluran cerna. Seperti misalnya lapisan lambung, kemudian dia melewati lapisan permukaan dari usus halus, dan nanti dia akan juga tiba pada permukaan usus besar. Nah, ada beberapa golongan karbohidrat yang tidak tercerna pada saluran pencernaan lapisan usus halus.
Oleh karenanya mereka pasti akan masuk ke dalam saluran cerna usus besar. Biasanya disebut dengan resistant start. Di dalam usus besar ini, karbohidrat yang tidak tercerna tersebut akan diolah. Dan untuk khususnya, untuk fos yang biasanya kita temukan pada serat-serat makanan berserat, dia akan termetabolit dan akan terekstraksi atau akan terekskresi, akan keluar, dan apabila dia tiba atau sampai di saluran usus besar, maka fos atau prebiotik ini akan mendukung pertumbuhan bakteri. Contohnya adalah bakteri Bifidobacteria. Seperti tadi kita ketahui sama-sama dan kita ingat Bapak Ibu ya, bahwa probiotik itu dari golongan Bifidobacteria salah satunya. Jadi di dalam usus besar inilah, maka prebiotik dan probiotik memiliki peranan untuk menjaga keseimbangan dari mikroba yang ada dalam saluran kita. Secara umum, proses pencernaan probiotik memiliki karakteristik dengan adanya perubahan kepadatan populasi mikroba. Artinya, prebiotik ini akan mempengaruhi perubahan atau mempengaruhi kepadatan dari populasi mikroba yang baik. Seperti apa sih sebenarnya peranan dari prebiotik atau FOS ini? Ya, prebiotik pada saluran pencernaan dia dapat mempengaruhi atau menunjang atau seperti mendukung pertumbuhan dari beberapa bakteri yang baik, yaitu Bifidobacteria, Escherichia coli. Escherichia coli dalam hal ini E. coli yang memiliki peranan untuk membusukkan makanan yang ada dalam usus besar kita, dan Lactobacilli. Ya, kedua golongan bakteri ini, khususnya Bifido dan Lactobacillus, adalah kelompok bakteri probiotik. Tentunya bakteri yang memiliki peranan yang baik. Apabila prebiotik ini dapat mendukung pertumbuhan dari bakteri yang baik atau probiotik ini, tentunya dalam hal ini ke populasi dari bakteri yang baik ini atau mikrobiota probiotik ini akan dapat mempengaruhi atau menekan laju pertumbuhan dari bakteri yang tidak kita inginkan, seperti Campylobacteria, Enterococcus, dan juga Clostridium, seperti itu. Nah, secara umum berarti kita bisa melihat perbedaan antara prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu adalah makanan untuk probiotik. Probiotik sendiri itu adalah mikroba yang baik. Dari mana kita dapatkan prebiotik? Bisa dari serat-serat yang ada di asparagus, seperti contohnya garlic atau di bawang-bawang. Lalu di buah-buahan, contohnya di pisang. Lalu di tepung-temukan. Nah, prebiotik ini merupakan makanan bagi probiotik. Probiotik sendiri itu bisa kita dapat dari mana? Probiotik itu biasanya bakteri yang terdapat pada makanan-makanan yang difermentasikan. Contohnya pada produk makanan yogurt. Lalu susu yang diasamkan. Kefir ini juga termasuk makanan tradisional. Dan juga susu probiotik seperti yang contohnya tadi berasal atau berada pada dadih. Susu kerbau yang difermentasikan, di dalamnya terdapat probiotik. Semoga sampai slide ini menjadi jelas bagi kita bahwa prebiotik adalah makanan bagi probiotik, sedangkan probiotik sendiri merupakan mikroba yang baik, yang apabila berada dalam jumlah yang cukup akan dapat mempertahankan lapisan usus kita menjadi sehat. Komponen prebiotik seperti inulin, FOS adalah serat prebiotik yang larut, tahan terhadap pencernaan dan mencapai usus besar. Bakteri probiotik dalam usus akan mengkonsumsi inulin atau prebiotik ini dan pada gilirannya akan memetabolisme asam lemak rantai pendek
yang akan memberi makan sel-sel yang melapisi usus besar, sehingga sel-sel atau mikroba-mikroba ini dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik merupakan kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang akan mempengaruhi mikroflora dalam saluran cerna dengan meningkatkan jumlah substratnya, sehingga akan memacu pertumbuhan dari bakteri probiotik, terutama Bifidobacteria dan Lactobacillus. Jadi Bapak Ibu, artinya secara sintetis kita bisa menggabungkan prebiotik dan menggabungkan probiotik dalam suatu formula khusus. Nah, kedua komponen ini apabila digabungkan akan memberikan efek yang lebih baik dibandingkan kita hanya mengkonsumsi probiotik sendiri dan mengkonsumsi prebiotik sendiri secara terpisah. Jadi perbedaan antara probiotik dan prebiotik itu selain yang tadi saya sudah sampaikan secara definisi, probiotik adalah mikroorganisme yang mengantungkan, sedangkan prebiotik adalah makanan bagi mikroorganisme tersebut. Probiotik apabila disimpan membutuhkan suhu tertentu, biasanya suhu dingin, sedangkan prebiotik tidak. Kenapa? Karena di dalam probiotik ini ada bakteri. Bakteri ini biasanya membutuhkan suhu tertentu agar dia tetap bertahan hidup dengan baik. Sedangkan di dalam prebiotik tidak ada makhluk hidup Bapak Ibu, jadi dapat disimpan atau tidak membutuhkan suhu tertentu dalam penyimpanannya. Probiotik itu sumbernya adalah dari makanan yang difermentasi, sedangkan prebiotik sumbernya dari serat-serat alami. Dalam peranan dengan mekanisme pertahanan usus, maka probiotik memiliki peran untuk mengusir mikroorganisme jahat dari usus secara langsung dengan cara mendominasi perebutan dari lokasi dari nutrisi itu sendiri. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, apabila probiotik ini mengkolonisasi atau melapisi permukaan usus, maka dengan demikian tidak ada tempat lagi bagi bakteri jahat untuk menempati permukaan dari usus kita. Nah, prebiotik itu mencoba menciptakan suatu keasaman tertentu yang tidak disukai oleh bakteri yang jahat. Kalau gitu di sekitar tubuh kita banyak banget dong ya mikroba. Iya jelas bahwa mikroba itu merupakan teman dalam hidup kita. Dia berada dalam tubuh atau dunia di dalam tubuh kita. Mikroba itu berada pada seluruh lapisan tubuh kita, baik yang di dalam maupun yang di permukaan. Dunia mikroba merupakan dunia yang sangat besar dan luas dalam permukaan tubuh kita. Kita tidak mungkin tidak dapat menghindari mikroba berinteraksi dengan tubuh kita. Nah, apakah kalau begitu artinya kita perlu mengisolasi diri kita agar kita terhindar dari lingkungan yang jahat atau kita terhindar sepenuhnya dari bakteri-bakteri yang jahat? Ternyata studi menunjukkan bahwa menurunnya keragaman mikroba yang berinteraksi dalam tubuh kita itu akan dapat meningkatkan potensi dari alergi dan asma. Ternyata tubuh kita itu perlu dilatih untuk dapat mengenal mikroba-mikroba yang ada di lingkungan tubuh kita. Dengan dilatih tersebut, maka tubuh kita akan berusaha mempertahankan diri atau belajar untuk berlatih terhadap lingkungan atau mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, baiklah bagi kita untuk mempersiapkan tubuh kita dengan adanya bakteri yang cukup, bakteri mikroba yang baik dalam tubuh kita, sehingga apabila tubuh kita berhadapan atau di dalamnya terkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan mikroba yang tidak baik, maka dengan adanya komposisi mikrobiota yang sudah baik dalam saluran cerna kita, maka mikroba tersebut dapat dieliminasi atau dapat dihilangkan, atau artinya kita tidak mengalami sakit karena kontaminasi tersebut. Jadi tubuh
perlu dilatih untuk dapat mengenal mikroba tersebut, tapi jangan lupa siapkan dulu tentaranya, siapkan dulu mikroba dalam saluran pencernaan kita. Kesimpulan, prebiotik dan probiotik bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya pada saluran pencernaan, karena di tempat inilah mereka, yaitu probiotik dan prebiotik, bermetabolisme dan berkolaborasi untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Bill Gates mengatakan bahwa memahami mikrobiom itu adalah dunia mikroba yang ada di dalam tubuh manusia, akan menolong kita dari malnutrisi. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah dengan cara meningkatkan atau menjaga keseimbangan mikrobiom dalam tubuh kita, maka tubuh akan mengabsorb makanan atau mengabsorpsi, akan mendapatkan makanan yang bernutrisi dengan baik serapannya. Karena apabila tidak seimbang, tentunya dalam hal ini serapan dari nutrisi yang baik itu akan menjadi terganggu. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat berharap bahwa paparan yang sederhana ini cukup dapat dimengerti dengan baik untuk dapat menjelaskan apa sih sebenarnya peranan dari probiotik yang terdapat pada makanan tradisional kita. Ingat, probiotik adalah mikroba makhluk hidup yang apabila diberikan dalam jumlah yang cukup akan memberikan kesehatan. Dan adanya prebiotik yang didapatkan dari serat yang ada di lingkungan kita, di mana prebiotik akan memberi makan probiotik sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terjaganya kesehatan tubuh kita. Terima kasih.